I'm a cosplayer and also a grapher model. Kasih bocoran aja ya. Nih, kayak gitu. Ini jadi Hikari dari Summer Lesson. Kalau di pop culture Jepang sekarang sih, grapher model itu mengacunya ke model perempuan yang menjual sexual appeal. Biasanya mereka fotonya itu tuh ya seksi-seksi lucu gitu, jadi pakai bikini atau lingerie dan sebagainya. Kemudian mereka diorbitkan lewat majalah. Tapi kan maksudnya dengan yang saya lihat kan terakhir followersnya tuh sekitar 260.000 di Instagram. Ya itu udah ya banyak banget lah. Thank you. Sebagian orang tuh ngelihatnya kayak wah fansnya banyak, wah followernya banyak gitu. Cuman sampai sekarang tuh aku masih kayak ngerasa ya mereka itu adalah orang-orang yang menyukai apa yang aku lakukan gitu. Bahkan kebanyakan di antara mereka itu they support what I do until now. So I'm really grateful. Kan di internet juga saya kalian lihat foto-foto Kalola tuh banyak yang ya posting foto yang menggunakan baju pakaian atau busana yang sedikit ya terbuka lah dibanding dengan wanita lain di Indonesia. Nah, pandangan masyarakat Indonesia dengan melihat hal tersebut tuh seperti apa sih? Persepsi mereka terhadap Kalola tuh kayak gimana? Aku sih nggak terlalu ngerasainnya kalau di real life ya, soalnya it seems everything normal. Cuman yang kelihatan banget itu di internet. Jadi dulu itu tahun 2015-an gitu, 2015-2016 itu sempat jadi gede banget dramanya. Kenapa? Ya, padahal kan dulu ya aku rasa ada lah yang cosplay kayak gitu. Cuman ya waktu yang aku alamin sih ya itu awal-awal mereka rada shock, kemudian di internet itu di-bash, dibully habis-habisan. Dikatain habis-habisan gitu. Awalnya sih kayak sedih gitu ya, cuman lama-kelamaan itu tuh kenapa aku nggak care sama yang jelas-jelas nge-support dan paham apa yang aku lakukan ketimbang denger komen-komen yang judgmental kayak gitu sih gitu. Kalau sekarang sih malah banyak yang support. Iya, makin banyak yang support gitu loh. Ketika Kalola ini menempuh jalur ini sebagai cosplayer dan grapher idol ini pernah ada rasa takut nggak sih ketika memulainya, takut akan judgement dari masyarakat atau dari orang-orang sekitar? Awalnya sih nggak ada rasa takut ya, soalnya emang nggak tahu apa-apa sih. I'm just totally clueless back then. Baru mikirin itu tuh begitu ada responsi yang ya cukup membuat depresi dan shock ya pada masa itu. Cuma dari banyak kejadian akhirnya banyak belajar juga gitu kan. Sesuka-sukanya aku terhadap sesuatu juga nggak bisa terlalu memaksakan itu kepada orang lain ya. Kalau untuk yang sekarang ini, Kalola lagi memperagakan cosplay karakter siapa? Oh, this is one of my favorite character. Aku lagi cosplay jadi Maestra Nui dari King of Fighter 13. Aku sampai sekarang sangat-sangat suka game fighting. Salah satunya Maestra Nui ini sih aku suka dari kecil dan sekarang untungnya bisa ngewujudinnya. Kalola udah berubah dari tadi Kalola Zeta biasa menjadi sekarang karakter tadi siapa? Maestra Nui. Nah, mau ngapain nih di sini? Ini sekarang kita di mana? Kita hari ini mau foto session, foto cosplay. Jadi seberapa sering sih Kalola tuh ngelihat orang tuh yang menatap Kalola tuh ngelihat kalau Kalola pakai baju kayak gini? Kayaknya sih tergantung tempatnya ya. Jelas kalau kayak di kota besar kayak gitu kecenderungan orangnya ya lebih cuek aja gitu. Soalnya kan bukan hal baru lah kalau misalnya ngelihat ada orang tuh yang kelihatannya tuh agak berbeda gitu. Tapi kalau misalnya di daerah kayak tempat asalku misalnya yang di Sumatera Selatan itu
ya atau daerah kecamatan lah yang orangnya tuh nggak biasa ngelihat orang pakai baju hitam mengkilat misalnya ya. Ya paling loh kok bajunya kayak gitu banget sih gitu, tapi ya udah habis itu nggak apa-apa, soalnya aku kalau di kehidupan sehari-hari ya enggak kayak waktu foto session grapher ataupun cosplay kayak gitu. Terus kalau pakai baju kayak gini tuh membuat Kalola ada perasaan atau sadar tentang diri itu yang mungkin berbeda dengan wanita yang lain pakai gitu. Aku chill aja sih ya. Chill aja. Iya, chill aja gitu. Maksudnya aku sih nggak ngerasa aneh kalaupun misalnya aku dianggap berbeda. Mati saling menghargai karena kan kita tinggal di Indonesia ya. Indonesia itu kan sukunya beragam, agamanya juga beragam. Jadi kita selalu terbuka pikirannya untuk menerima hal-hal baru gitu. Kalaupun misalnya tidak tidak cocok dengan apa yang kita percaya pun juga nggak lantas saling mengganggu atau mengambil hak yang lain kayak gitu sih. Nah, tapi kan secara teknis juga kan cara berpakaian kalau yang seperti sekarang ini kan tidak ilegal, tidak melanggar aturan lah istilahnya. Tapi kenapa kebanyakan tuh wanita Indonesia tuh tidak berpakaian seperti ini sih di publik gitu? Lebih kayak mereka tuh ingin menutup badannya di umum tempat publik kayak begini. Kalau menurut Kalola kenapa? Beda style aja sih. Beda ini fashion sense aja kayak gitu. Kan nggak semua orang sukanya yang hitam mengkilap kayak gitu. Yang gitu. Nah, tadi tuh yang saya lihat itu juga Kalola sangat-sangat enjoy untuk melakukan hal tersebut. Awal mula ceritanya itu bisa kenal sama cosplay dan terus ke grafur modeling idol itu gimana? Ada temen sekampus, dia nunjukin aku kostumnya yang dibikin sendiri. Terus aku bilang, lucu nih kostumnya, terus aku coba terus. Tapi waktu itu sih belum kenal karakternya apa, cuman pakai kostumnya aja tuh kayak udah excited banget gitu sih. Jadi seiring berjalannya waktu itu aku jadi kayak coba aku pakai baju yang seksi, lingerie atau bikini gitu kan. Terus waktu itu ada yang ngontak aku, hire aku untuk photo session private gitu, fotografer. Terus lama-lama aku ngejalaninnya tuh, aku jalanin terus ya gitu, dan enjoy aja gitu. Ya udah. Dari situ sih. Dan kalau boleh tahu berapa sih pendapatan sebulan itu? Kira-kira sih ya per bulannya itu dari $3.000 sampai $4.000. Kalau untuk pendapatan yang pernah dicapai paling tinggi dalam satu bulan itu sampai berapa? Bukan hitungan bulanan, malah kayak 2 hari gitu. Kayak lebih dari $1.000 dalam 2 hari. 2 hari. Wah. Iya. Ngomong-ngomong, gimana sih perasaan Kalola terhadap persepsi para pria yang ada di Indonesia terhadap Kalola? Dulu sih aku percaya kalau diomongin itu mungkin orang bakal paham, cuman banyak juga diantaranya yang emang menolak untuk memahami itu gitu. Dan setelah aku pikir-pikir ya, kalau mereka memang tidak bisa mengapresiasi itu ya sudah, tempatnya bukan di sini gitu. Jadi ya udah blok aja. Kira-kira untuk berapa lama lagi sih Kalola mau menjadi seorang grafur model? Nggak ada limit waktu sih ya. Aku bisa melakukannya kapan aja. Bahkan kalau aku sudah nggak terlalu aktif lagi, aku bisa melakukannya hanya untuk kesenangan sendiri gitu. Walaupun aku sudah tua. Jadi meskipun nanti udah tua tetap ingin melakukan menjadi seorang grafur model gitu? Iya, ya atau bahkan nggak menjadi modelnya, jadi orang di balik layar juga bisa. Yang dulu kurang percaya diri, yang dulu kurang bisa mengapresiasi diri sendiri. Aku sangat-sangat bersyukur bisa ngelaluin itu semua, dan perlahan-lahan itu tuh bertemu dengan individu-individu yang suportif, uplifting, dan juga bikin aku seneng lah, bikin bahagia kayak gitu. Ya, grafur ini salah satunya yang benar-benar bikin aku bahagia, jujur aja. Because aku suka gitu lihat anatomi yang indah, and honestly I love my body.